Penulis Bicara. Disiarkan langsung dari MNC Tower Jakarta, Sindo Trijaya FM, informasi dan lagu enak. Halo, selamat siang profesional Sindo dimanapun Anda berada. Apa kabar di hari bahagia ini, tanggal 14 Februari 2015, di hari Sabtu, menemani santai siang Anda di akhir pekan ini. Kembali kami hadirkan penulis bicara hanya untuk Anda di Sindo Trijaya FM tentunya. Dan kita akan mengupas tuntas buku yang sangat menarik. Sudah ada 2 buku saya pegang di studio, termasuk 2 penulisnya. Makanya saya pengen tanya-tanya lebih jauh. Dan kalau Anda juga punya pertanyaan, mungkin Anda sudah langsung tertarik dan Anda penasaran ya lebih dalam tentang buku-buku ini, Anda bisa sampaikan lewat SMS di 0812 111 1046, PIN BB 21B 9S10A, WhatsApp di 0896 01525458, akun Twitter @SindoTrijaya_FM. Jangan lupa, penulis bicara juga bisa Anda dengar melalui streaming di www.sindotrijaya.com atau channel 500 Indovision. Ya, 2 buku yang kita akan bahas yang ini. Yang pertama Straw, karya Bapak Nurka Masardi. Kemudian Langit Terbuka, karya Raini Masardi. Dan yang istimewa, kedua penulis ini adalah sepasang suami istri. Wow, sudah hadir di studio Pak Nurka, selamat siang. Selamat siang, Fadli. Apa kabar Pak? Baik, terima kasih sudah hadir di studio. Kemudian untuk Ibu Raini juga terima kasih, selamat siang. Halo, apa kabar? Sehat Bu ya? Sehat. Baik, ini luar biasa. Pasangan penulis ini memang karena ketemu karena sama-sama suka nulis atau gimana? Sebelum kita bahas bukunya ya, karena saya sangat tertarik sekali untuk Bapak dan Ibu di pasangan penulis gitu. Awal ketemunya gimana sih Pak? Karena emang sama-sama hobi nulis, sering sharing atau gimana? Ya, dulu saya menulis, saya penulis, jadi cerpen, puisi, drama, dan baru kemudian ketemu dengan Reni. Ketemu di teater. Oh, karena memang si ibunya langsung tarik napas panjang. Cerita lama. Bukan cerita lama. Tapi anyway, selamat untuk peluncuran bukunya Straw dan Langit Terbuka. Luar biasa. Setelah bukunya dikupas oleh tim penulis bicara, kita penasaran. Jadi kesan-kesan yang kami rasakan itu adalah penasaran, pengen tahu gimana endingnya dari cerita. Nah, kalau untuk Straw itu efeknya adalah kita jadi pengen baca sequelnya Pak. Terus juga pengen yang belum jalan-jalan ke Ubud, ke Bali, terutama ke pura-pura dan kafe yang diceritakan. Nah, komentarnya apa Pak? Tanggapannya? Kalau sequel insya Allah bisa segera ditulis ya. Karena terus terang kalau yang ini yang sequel pertama ini Straw judulnya sebetulnya Basung, yang nanti kan sequel 2 Straw Banyan, nama tokohnya. Ini ditulis 7 tahun saya di bolak-balik Ubud, Jakarta dan beberapa tempat. Nah, jadi sequel berikutnya mudah-mudahan lebih cepat dari itu. Dan tapi alhamdulillah walaupun baru 2 bulan ya kedua novel ini beredar, sekarang kata penerbit sedang dicetak ulang yang kedua. Oh, kita tunggu kalau begitu. Nah, kalau untuk Bu Reni setelah tim penulis bicara baca Langit Terbuka nih, efeknya adalah, kesannya adalah banyak bagian yang pasti kita melihat banyak bagian yang berkaitan dengan relationship. Terus mungkin kita bisa bilang ini gue banget gitu. Terus pengen juga seperti Sila gitu ya, kerja dari rumah deket pantai tapi tetap punya duit banyak. Iya, ini memang saya bilangnya sih memang saya bilang ini tentang perjuangan dengan seorang perempuan, perjuangan misteri, karena memang di tengah cerita ada, di awal di tengah cerita ada tokoh misteri yang muncul. Dan memang mungkin aja mimpi atau khayalan perempuannya pengen hidup sendiri atau hidup yang baru, atau pengen berjuang lah gitu di dirinya sendiri gitu. Ya, kalau ada satu kalimat yang boleh menggambarkan 2 novel ini untuk Straw dan Langit Terbuka, asik yang tragis. Tapi kita bahas lebih jauh deh. Pertanyaannya, kenapa sih diterbitkan bersamaan? Kenapa bersamaan?
Sebetulnya kebetulan novel saya ini sudah lama kan, tadi saya bilang 7 tahun saya tulis. Akhirnya saya pikir wah ini jadi sequel pertama saja, saya tawarkan ke penerbit. Pada saat yang sama Reni sedang menulis novel. Karena saya kan udah lebih dulu. Nah setelah saya tawarkan ke penerbit nih penerbit Kaki Langit Kencana, dia terima, oke, kami akan terbitkan. Terus saya bilang, saya tawarin mau nggak novel istri saya Reni ini baru pertama kali nulis novel seumur hidup. Sebelumnya nulis kumpulan cerpen kan, cerpennya banyak dimuat. Boleh dikirim. Nah setelah dikirim mereka terima. Kalau gitu saya minta diterbitkan bersamaan dan launchingnya bersamaan. Penerbitnya oke. Jadi jadilah. Tapi saya pengen bilang Pak Norka ini manis sekali Pak, so sweet. Romantis gak sih orangnya Bu? Romantis gak Bu? Biasa aja. Ini kan novel pertama Bu Reni ya. Iya. Gimana kesannya? Kesannya cukup berdarah-darah lah. Berat memang, karena memang saya orangnya memang saya nggak tahu saya praktis atau memang saya maunya yang simple aja. Dan memang ini juga novel sangat sederhana, tapi kata orang enak dibaca gitu. Dan memang ya memang untuk saya memang ini pertama dan cukup sulit. Tapi enak. Sulitnya karena ceritanya harus panjang, harus dipanjang-panjang. Memang awalnya kan memang saya biasa cerpen gitu ya. Kemudian ya kayak Bondi ini cucu saya bilang saya pengen bikin novel atau Bondi. Ya Bondi bilang di cerita pendek disambung-sambung aja gitu dan semacam begitulah. Dan saya coba dimulai dengan judul. Dan ketemu tokoh Sila itu. Dan kemudian memang ya harus belajar menahan diri ya untuk tidak cepat selesai ininya ceritanya. Jadi saya bikin mungkin Sila itu bagaimana, terus kemudian ada tokoh yang lain itu bagaimana, nanti ketemu mereka apa yang terjadi. Kalau di cerpen kan tidak begitu. Kalau cerpen dalam waktu singkat mungkin 3 halaman selesai, tapi problemnya juga selesai gitu. Nah itu dia makanya yang bikin pembaca juga penasaran. Dan memang itu memerlukan, novel itu untuk saya pribadi ya. Saya ini kan bukan pengarang yang hebat, tapi orang yang suka menulis. Untuk saya pribadi itu menulis novel itu harus kaya akan kata-kata, kata yang sedikit berbunga mungkin ya. Tapi mungkin di novel saya ini mungkin tidak akan banyak ketemu lah, karena memang saya tidak suka dan mungkin tidak tahu juga mungkin ada kata-kata berbunga-bunga itu ya. Tapi ya alhamdulillah cukup 130 halaman selesai gitu. Jadi bisa dibilang novel. Ya, 130 halaman. Awalnya dari cerpen dikumpulkan. Enggak juga, tidak cerpen dikumpulkan. Ada saran dari Bondi gitu loh. Tapi pada akhirnya tidak cerpen dikumpulkan. Memang satu cerita. Prosesnya berapa lama? 7 bulan. 7 bulan. 7 bulan untuk, tapi terpotong-potong. Jadi sekarang udah nggak berdarah-darah lagi ya? Enggak, seneng saya. Seneng. Oke, kalau Pak Norka berapa lama sih Pak prosesnya Pak? Itu tadi beda sekali. Kalau ini Langit Terbuka 7 bulan, saya kan 7 tahun. 7 tahun. 7 tahun. Nah, jadi kembali ke Reni tadi, dia akan nanya gimana novel udah berapa lama, baru 40 masih jauh sih, minimum 150. Nah saya justru tidak gampang membuat cerpen ya. Sekarang setelah saya bikin novel pertama kali tahun 78 sampai sekarang ini novel saya yang kelima. Sejak itu menulis cerpen itu sulit. Nah sementara ini dengan gampang bikin cerpen dan dimuat lebih banyak, dimuat cerpennya di Kompas dan di majalah, buku kumpulan cerpennya juga banyak. Saya nggak ada. Saya dulu mulainya nulis puisi, cerpen dan naskah drama ya. Nah proses ini memang saya beda dengan Reni yang bisa nulis di mana aja. Saya harus merasa berada di tempat yang menurut saya bisa menyendiri dalam keadaan sendiri walaupun di keramaian. Nah itu kebetulan saya ketemu tempat yang namanya Ubud. Jadi sampai hari ini Ubud di Bali itu tempat yang paling inspiratif buat saya menulis, santai dan tidak ada gangguan gitu. Tidak main Facebook dan lain-lain, nggak ada televisi, nggak ada AC. Jadi toh itu pun tidak mudah karena plotnya berliku dan ceritanya belum pernah saya tulis. Ini genre psycho-thrillernya kan belum ada di dalam literatur Indonesia yang dibuat serius seperti ini ya. Jadi tokoh utamanya ini seorang pembunuh
dan sudah banyak sekali membunuh banyak orang dengan berbagai latar belakang dan alasan. Oke, lalu kenapa judulnya Straw dan Langit Terbuka? Kita akan bahas nanti di segmen selanjutnya. Kita akan undang juga Bapak dan Ibu ya, Prof. Sindo dan mungkin kita Bapak Ibu Mas dan Mbak. Oke. Biar lebih mudah. Lebih mudah. Baiklah, untuk Anda yang punya pertanyaan soal novel ini, 2 novel ini ya, silakan Anda sampaikan lewat SMS dan kami sudah siapkan Mas Norka dan Mbak Reni sudah menyiapkan buku untuk Anda, untuk 3 pemenang, untuk 3 penanya atau yang memberikan tanggapan terbaik ya. Silakan sampaikan lewat SMS 0812 111 1046, PIN BB 21B 9S10A, WhatsApp di 0896 01 525458, akun Twitter @SindoTrijaya_FM. STIMIK Amikom Yogyakarta, sebuah perguruan tinggi swasta di Yogyakarta yang berkonsentrasi pada teknologi inovasi yang menghasilkan lulusan dengan kualitas global, produktif, berjiwa entrepreneur, profesional, khususnya dalam pengetahuan yang berbasis komputer dan informatika. STIMIK Amikom Yogyakarta saat ini sudah meraih 20 International Award dan lebih dari 50 National Award. Yuk kita kuliah di STIMIK Amikom Yogyakarta. Betul, pilihan tepat kuliah di Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer STIMIK Amikom Yogyakarta. Pilihan program studinya ada D3 Manajemen Informatika, D3 Teknik Informatika, S1 Sistem Informatika, S1 Teknik Informatika, dan untuk S2 ada Magister Teknik Informatika. Dibuka juga kelas internasional untuk S1. Dengan fasilitas ruang kuliah multimedia, laboratorium broadcasting, multimedia dan komputer grafis, laboratorium sistem operasi dan jaringan, laboratorium aplikasi dan komputer dasar, laboratorium programming, laboratorium hardware, software, dan elektronika, dan juga perpustakaan, serta klinik kesehatan. Informasi lebih lanjut, hubungi Kampus Terpadu STIMIK Amikom Yogyakarta, Jalan Redot Utara Condong Catur Yogyakarta. Telepon 0274 884 201. Website www.amikom.ac.id. STIMIK Amikom Yogyakarta, tempat kuliah orang berdasi. Informasi dan lagu enak hanya di Sindo Trijaya FM. Ku suka kamu apa adanya, senatural mungkin aku lebih suka. Ku suka kamu begini saja, bukan karena ada apa-apanya dari yang kau punya. Aku hidup di dunia ingin tenang, baik-baik saja bersamamu. Aku bisa melewati itu. Bukan aku yang mencarimu, bukan kamu yang mencari aku. Cinta yang mempertemukan dua hati yang berbeda ini. Ku suka kamu apa adanya, senatural mungkin aku lebih suka. Suka kamu begini saja, bukan karena ada apa-apanya dari yang kau punya. Aku hidup di dunia ingin tenang, baik-baik saja bersamamu. Aku bisa melewati itu, melewati itu. Bukan aku yang
sedang mendengarkan Sindut Trijaya FM. Penulis Bicara. Terima kasih Anda masih bersama kami di Penulis Bicara Sindo Trijaya FM. Informasi dan lagu enak jam 1:21 waktu Indonesia Barat. Bersama Mas Nurka Masardi yang menulis Straw dan Mbak Reni Masardi, sang istri yang menulis Langit Terbuka. Kita kupas satu-satu. Straw, kenapa judulnya Straw, Mas Nurka? Ini saya juga susah menjelaskannya karena tiba-tiba aja muncul judul itu dan straw dalam bahasa Inggris, jadi saya nggak bisa terjemahkan jadi jerami atau jadi sedotan gitu kan. Dan judulnya cocok pas untuk novel ini. Cocoknya kenapa? Ya begitu aja. Atau ketika ada ide tentang cerita ini, lalu muncullah straw itu ya. Dan memang ada di dalam cerita ini juga berperan penting. Cuma straw dalam istilah bahasa Inggris lebih tepat dibanding dengan tadi diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Jadi juga singkat, hanya 5 huruf, dan kalau ditulis kan seperti di cover novel ini kan kelihatan menarik. Ya, jadinya kesannya misterius gitu karena gambarnya juga gambar sepasang mata tapi dengan warna yang berbeda. Mata kanan tuh warnanya apa itu, Mas? Hijau ya. Terus yang kiri merah. Ya, kecoklatan. Ada filosofinya nggak? Nggak, ini memang saya bilang ini ada dua, kan mata kan jendela dunia. Orang melihat dengan mata, tapi ini ada kiri kanan. Dia melihat sesuatu dari dua sudut pandang berbeda. Dan ini saya bilang mewakili tokohnya yang misterius di sini. Jadi saya pun mungkin pembaca bisa mencari tahu seperti apa di dalamnya, tapi saya juga punya gambar yang belum saya ungkapkan seluruhnya di dalam novel. Nah, ngomong-ngomong tokoh, bicara tokoh, memang tokohnya siapa aja sih Pak? Terus ini dari sudut pandang 1, 2 atau 3? Dari beberapa sudut pandang. Jadi tokoh utamanya satu Basung, tapi dia melakukan kegiatannya, jadi aktivitasnya membunuh orang dengan sendiri. Jadi belum ketemu dengan siapapun dan tidak terlacak. Nah, yang mengetahui punya asumsi bahwa kok banyak orang meninggal, tokoh-tokoh terkenal meninggal di berbagai ruang publik, ketika diskusi, seminar, apapun, dan meninggalnya mendadak karena serangan jantung atau stroke. Nah, tapi ini terus terjadi sepanjang tahun, bertahun-tahun. Ada yang namanya editor sebuah koran harian punya feeling ini jangan-jangan ada keterkaitan satu sama lain. Nah, diperintahkanlah seorang pewarta muda yang masih kayak saya lah ya. dan cerdas, dan dia mampu melakukan analisis dengan cepat. Ada kira-kira dia jangan-jangan ada kaitannya, memang benar bos. Jadi saya coba teliti, dan di sini kita kan sudah dikuasai oleh media sosial. Dia melakukan penelitian melalui seluruh jejaring media sosial. Ternyata setiap kali kejadian ada orang meninggal mendadak, kan ada komentar tuh. Oh ya, kita ikut berduka cita Lex Komang meninggal dunia. Kan seperti fenomena ini kan semua media sosial membuat belasungkawa, berkabung. Tapi ada di setiap komen di setiap media sosial ada yang sangat menarik. Ketika semua orang menyatakan prihatin dan menyebutkan semua kebaikan dari tokoh yang meninggal ini, ada satu yang mengungkapkan seluruh keburukan almarhum di semua media sosial dan di semua tokoh. Nah, ini yang menjadi si Banyan ini pewarta muda kok unik. Ada satu nama yang memang berbeda-beda, tapi kelihatannya nada tulisannya, gaya berkomentarnya yang buruk untuk setiap kasus itu kok seperti ada kesamaan. Menarik sekali. Saya memang suka juga novel-novel atau cerita-cerita, mungkin drama, seri juga yang berkaitan dengan misteri, kasus pembunuhan. Ini makanya saya belum baca bukunya keseluruhan.
Habis ini kayaknya harus baca nih. Terus Langit Terbuka yang nggak kalah menarik. Kenapa judulnya Langit Terbuka, Mbak Reni? Iya, Langit Terbuka memang saya memulainya dengan judul. Untuk menulis novel ini memang ada judul. Saya ya pengen aja. Memang ada dua cara ya, biasanya ceritanya dulu baru judul atau judul dulu baru ceritanya gitu ya. Kalau Mbak Reni untuk Langit Terbuka ini judul dulu gitu ya. Jadi udah saya tulis di Facebook lah, Langit Terbuka gitu ya. Cuma saya belum tahu isinya apa. Cuma kayaknya optimis gitu judulnya. Karena kemudian saya juga nggak tahu harus bikin cerita tentang langit atau tentang musim hujan atau musim panas. Kemudian karena memang belakangan ini kita kan banyak bolak-balik ke Bali gitu ya, walaupun bukan untuk libur, hanya untuk 2 hari balik lagi untuk cuma diam, cuma apa gitu. Nah dari proses itu saya tetap muncul timbul gitu yang nggak tanpa outline juga gitu. Menulisnya ada tentang tokoh ini, tokoh Sila namanya, seorang perempuan yang mendadak ingin sendiri di satu tempat yang baru gitu. Kenapa tiba-tiba pengen sendiri? Ya itu nanti di dalam bukunya, karena bukunya cukup tidak tebal. Jadi di dalam itu memang sebelumnya memang ada problema di keluarganya sendiri, dengan orang tuanya, dengan lingkungannya, dengan dirinya sendiri. Jadi mungkin suatu waktu pada akhirnya dia memutuskan untuk sendiri di satu tempat yang baru, yang memang yang dia bisa lebih happy mungkin ya. Menjadi dirinya sendiri, kemudian mengenal alam dan dia ketemu berbagai juga ada problema lingkungan juga, baru gitu. Dan Ternyata problema baru ya. Juga. Cerita ini latar belakangnya apa? Curhatan atau isi hati atau gimana? Enggak sih, emang dari dulu memang model tulisan saya begitu. Cuman kan kalau yang kemarin ini kebanyakan yang kumpulan cerpen atau cerita-cerita pendek itu lebih kepada apa ya? Kepada tema sosial gitu loh, tema sosial tentang kemiskinan, tentang protes kepada sesuatu yang sudah oke gitu ya, tentang orang kaya apa segala macam. Tapi sekarang ini lebih sebenarnya lebih dalam lah, lebih dalam gitu. Tapi ya ini mungkin bisa terjadi sama siapa saja. Benar. Atau memang pengen apa sih, ada orang yang pengen bicara tapi tidak bisa bicara, atau pengen berkontak dengan perempuan ya terutama maksud saya gitu. Tapi ini juga bukan yang berontak yang mengerikan, enggak kok, lebih kepada hak asasi aja. Iya. Tapi ada kesamaan nggak sih antara dua novel ini, Langit Terbuka sama Straw, soal protes atau kegelisahan atau ya itu tadi gimana mengekspresikan protes kita gitu atas sesuatu yang tidak seharusnya terjadi misalnya gitu. Kalau saya melihat sih mungkin ada ya kesamaan kalau mau ditarik. Ini kan novel saya ini merupakan tragedi manusia modern. Jadi apa diderita oleh Basung dan juga tokoh utamanya pembunuh itu dan juga Banyannya. Kemudian tokoh Sila di dalam Langit Terbuka, semuanya merupakan bagian fenomena dari manusia modern yang pada intinya satu, dia menghadapi lingkungan yang dia makin lama makin tidak kenal. Kedua, setiap orang semakin individualistik. Setiap orang ingin mencari kenyamanannya sendiri dengan menafikan atau mengabaikan orang lain, misalnya dengan korupsi semaunya, dengan melakukan tindakan kejahatan semaunya. Yang penting bahwa dia harus eksis, dia harus bisa hidup, survive, bisa berkarir, menonjol, jadi orang paling terkenal, paling kaya atau paling disegani. Dan juga ingin selalu berhasil. Jadi setiap manusia modern harus dituntut oleh lingkungannya untuk menjadi tokoh-tokoh atau menjadi orang-orang yang sukses. Nah, ketika orang itu tidak sukses, ketika orang itu mengalami kegagalan dalam hidupnya, dia tidak bisa mencari pegangan, mencari alternatif bagaimana mengatasi kecuali dengan dirinya sendiri, oleh dirinya sendiri. Nah, orang-orang yang teralienasi ini kemudian bisa dianggap sebagai dia gila, dia tidak bisa bergaul dengan lingkungannya, atau dia memang harus mencari jalan keluar sendiri. Nah, tokoh Sila di dalam Langit Terbuka itu kan dia karena tidak mampu, ini apa nih, apa yang saya rasakan, kok orang-orang seperti ini sangat individualis, selfish, egois. Tapi juga memang ada jalan keluar yang ditemukan oleh modernisme ini, yaitu media sosial. Karena setiap orang sekarang mencurahkan isi hatinya melalui status di semua media sosial, dan ketika
orang dengan sinis mengatakan dia semua orang yang pegang smartphone itu menderita kelainan, semua asik dengan diri sendiri dan tidak pernah ada percakapan lagi kan. Ketika kita berkumpul di restoran lagi makan, semua dengan handphone masing-masing. Nah ini tragedi sebenarnya. Mencari manusia modern mencari kemudahan dalam hidup, tapi pada akhirnya dia hidup hanya untuk dirinya sendiri. Ya, oke. Lalu apalagi yang menarik dari Langit Terbuka dan Stroll, kita akan bahas lagi nanti di segmen selanjutnya. Silakan untuk Anda yang pengen bertanya bisa lewat SMS, BBM, Twitter, dan WhatsApp. Sekarang kita pantau dulu situasi lalu lintas siang ini. This is Sindo Trijaya FM. Info lalu lintas terkini Dengar di Sindo Trijaya FM. Simbol lalu lintas. Ada tawuran pelajar di Perintis Kemerdekaan Cikokol Tangerang, lalu lintas macet parah. Hati-hati apabila Anda melintas di lokasi. Pasar Induk Tangerang ke arah Mall Balai Kota saat ini padat. Sementara ada truk mengalami gangguan di depan Rumah Sakit Suyoto Bintaro, lalu lintas padat di sekitar lokasi. Berikutnya, di tol dari Bintaro arah ke Bambu Apus saat ini padat. Info dari Sasongko, terima kasih. Dari persimpangan Pasar Jumat arah ke UIN dan Ciputat saat ini padat. Jalan Trogong arah Fatmawati padat, arah sebaliknya lancar. Informasi lainnya dari NTMC Polri, Pancoran menuju Cawang terpantau ramai lancar, sebaliknya lancar. Danau Sunter Utara dari dan ke Kelapa Gading padat di kedua arah. Jalan Margonda depan Margo City arah Simpang Traffic Light Juanda terpantau padat. Macet total di Jalan Raya Hankam menuju pintu tol Jatiwarna. Tetap bersabar. Informasi dari Jasa Marga di beberapa ruas tol. Di tol Purbalenyi ada antrian di gerbang tol Paster keluar yaitu 500 meter. Kemudian Bekasi Timur kilometer 18 ke arah Cibitung kilometer 23 padat. Ada truk mogok di lajur kiri. Jatiwarna menuju Pondok Labu saat ini padat. Sementara Jalan Cikunir dari arah Taman Mini padat. Kepadatan di area pelebaran jalan arah Bekasi. Jalan Veteran di tol ke arah Kampung Rambutan saat ini padat. Kepadatan di terowongan Kampung Rambutan arah Cibubur. Tol CTC Kamal jalur atas kilometer 25 menuju kilometer 22 arah Kapuk padat. Dari Selipi ke arah Pejompongan juga padat. Tol Cawang ke arah Semanggi saat ini padat, volume kendaraan cukup tinggi. Arus lalu lintas di Gandaria Tengah terpantau pamer padat merayap di kedua arah. Cuaca mendung tipis dari Adikus. Kemudian info dari Indra, saat ini pantauan lalu lintas di tol dalam kota Semanggi padat merayap ya, terima kasih. Baik, demikian informasi lalu lintas untuk saat ini. Kami ajak Anda untuk berbagi info, silakan lewat SMS 0812 111 1046, PIN BB 21B 9S10A, WhatsApp di 089601525458, akun Twitter @SindoTrijaya_FM. Dan apabila kendaraan Anda mengalami gangguan di ruas tol Jasa Marga, Anda bisa hubungi dari resmi nomornya 021-8088-0123. Kendaraan Anda akan diderek ke pintu keluar tol terdekat secara gratis. Tetap jadi pelopor keselamatan berlalu lintas, budayakan keselamatan sebagai kebutuhan. Informasi dan lagu enak hanya di Sindo Trijaya FM. Quote of the Week. Presiden Jokowi kembali berjanji akan secepatnya mengumumkan status pencalonan Budi Gunawan sebagai Kapolri. Secepatnya. Ya secepatnya, bisa aja setelah ini saya ngomong lagi. Ya. Secepatnya. Sebetulnya sudah ada proses, tapi belum bisa saya sampaikan saat ini. Jawabannya secepatnya, tetapi ini perlu kalkulasi, perlu perhitungan yang betul-betul matang. Tadi ada kalkulasi, ada perhitungan yang menyangkut masalah hal yang berkaitan dengan politik, hal yang berkaitan hukum, yang semuanya harus dihitung, dikalkulasi. Kalau masalahnya hanya satu, tidak bertumpukan, 1 kali 24 jam sudah saya putuskan. Pertemuan dengan siapapun menjadi pertimbangan, baik dengan partai politik, baik dengan publik, baik suara-suara dari masyarakat, semuanya kita dengarkan. Dari tokoh-tokoh semuanya. Quote of the Week.
I hate to wake you up to say goodbye, but the dawn is breaking, it's early morn. The taxi's waiting, he's blowing his horn. Already I'm so lonesome I could die. So kiss me and smile for me, tell me that you'll wait for me, hold me like you'll never let me go. 'Cause I'm leaving on a jet plane, I don't know when I'll be back again. Oh babe, I hate to go. There's so many times I've let you down, so many times I've played around and tell you now they don't mean a thing. Every place I go I think of you, every song I sing for you. When I come back I'll wear your wedding ring. So kiss me and smile for me, tell me that you'll wait for me, hold me like you'll never let me go. 'Cause I'm leaving on a jet plane, I don't know when I'll be back again. Oh babe, I hate to go. Now the time has come to leave you. One more time, oh let me kiss you, and close your eyes and I'll be on my way. Dream about the days to come when I won't have to leave alone, about the times that I won't have to say. Oh, kiss me and smile for me, tell me that you'll wait for me, hold me like you'll never let me go. 'Cause I'm leaving on a jet plane, I don't know when I'll be back again. Oh babe, I hate to go, but I'm leaving on a jet plane, I don't know when I'll be back again. Oh babe, I hate to go, but I'm leaving on a jet plane, 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 leaving on a jet Living on a Jet Plane siang ini menemani Anda di jam 1:41 menit waktu Indonesia Barat. Anda masih menyimak penulis bicara Sindo Trijaya FM, informasi dan lagu enak. Kita ngobrol lagi dengan Mas Norka dan Mbak Reni, penulis dari Straw dan Langit Terbuka. Ini sudah ada banyak sekali pertanyaan yang masuk, Mas Norka dan Mbak Reni. Saya bacakan dari SMS dulu ya. Ada 0838, sayang banget gak ada namanya. 08387035 sekian-sekian. Ceritanya terdengar keren, dalam, dan filosofis. Apakah bisa dibilang kalau karya Mas Norka ini ditujukan untuk pembaca laki-laki segmennya begitu? Kemudian untuk Mbak Reni, novel untuk perempuan. Saya belum mau jawab. Mas Norka dulu deh. Ya, saya kira kalau saya menuliskan untuk semua orang ya, saya kira
mungkin perempuan perlu membaca novel ini karena nanti akan berkaitan dan cerita ini kan tidak ada segmentasi untuk semua novel karya saya juga. Saya nggak pernah memikirkan atau menunjukkan ini untuk kepada kalangan tertentu ya, bocah perempuan atau laki-laki, untuk semua umur. Semua umur bisa. Genrenya apa? Thriller ya? Psycho thriller ini memang bukan untuk anak-anak, sekedar remaja ke atas lah. Oke, Mbak Reni gimana nih? Ya sama, malah kalau buku saya novel ini Langit Terbuka malah kayaknya cowok harus baca juga ya, biar ngerti ya, dia tahu bagaimana sih apa sih perempuan itu kayak apa gitu, dan perempuan juga ya baca kenapa bisa perempuan yang mestinya saling support gitu ya. Karena memang ceritanya juga soal perempuan gitu ya. Terus apa sih yang jadi kesulitan dalam menulis novel Langit Terbuka, Mbak Reni? Sekaligus menjawab pertanyaan tadi yang masuk via WhatsApp ya, dari 08138118 sekian. Ya seperti tadi sudah saya katakan, memang kalau untuk saya pribadi karena novel pertama memang harus sabar, harus tahan diri, karena memang ada proses gitu loh, proses yang dimana kita harus meletakkan kapan kita meletakkan itu, problemnya ada di mana, penyelesaiannya di mana, terus di mana seru-serunya gitu loh, dimana harus tahu dialog pada saat ada intro segala macam gitu loh. Jadi untuk saya ini baru, cuman karena saya sudah biasa bikin cerpen dan jadi mau itu dia model flashback atau dia model memang runtun dari awal sampai akhir, jreng gitu loh, happy ending atau sad ending itu tekun aja, sabar gitu loh, sabar gitu. Ini alurnya maju, mundur, campuran? Sedikit ada di awal ada sedikit maju mundur, akhirnya 15 sampai akhir sampai apa yang terjadi dengan Sila. Karena ini novel pertama, repot gak sih ngerjainnya? Iya, repotnya karena itu untuk saya cukup panjang, makanya saya selalu bertanya sama Norka gitu, ini udah cukup belum sih? Kalau cukup aku mau selesai ini, maksudnya mau langsung ditutup gitu ya. Belum, masih panjang. Sempat apa ya, mengalami jalan buntu nggak ketika nyari inspirasi? Enggak buntu sih enggak, cuma kadang-kadang males. Ini kok panjang, harus panjang ke novel tuh. Manis juga kalau novel tuh agak tebal lah gitu deh. Jangan, ini sudah bisa, sebenarnya ada teman bilang masih agak ketepisan, tapi untuk saya udah cukup. Saya baca ulang, ini banyak amat sih ceritanya nih, agak kayak begitu loh. Untuk saya karena ini memang pertama untuk saya di usia segini, baru pertama kali bikin. Emang usia berapa sih, Mbak? Walaupun tetap lagi nulis tetap dengan lagu Noah, tetap dengan Wali. Oh, suka Noah ya. maksudnya tetap saya lagi menulis, saya harus mendengar musik. Nah kemudian ya itu, tapi pada akhirnya selesai dan memang diedit sama Noka kata-kata yang memang saya bahasa Indonesia tidak begitu bagus, jadi mungkin komanya di mana? Apa karena lahir di Belgia ya? memang begitu, memang sudah begitu dan mungkin tidak berusaha lagi untuk belajar. Biasanya nulis kapan? Siang, malam atau gimana? Enggak, ya saya nulis memang di tempat yang ramai, tidak di Bali. Walaupun saya di Bali hanya untuk jalan-jalan gitu ya, untuk saya diam, bukan jalan-jalan shopping ya, jalan-diam aja untuk dengan musik, lihat. Ya jalan sama Noka atau kita makan atau apa, cuman nulis tuh saya kebanyakan di restoran atau kafe-kafe gitu, mojok aja sendiri gitu, kebanyakan di mall yang besar gitu. Ya memang ada berbagai karakter ya, biasanya ada orang yang cari inspirasi itu harus diem malam di tengah kesepian gitu, sepi betul-betul sunyi, baru dia keluar inspirasi. Tapi ada juga yang di tengah keramaian sambil dengerin lagu macam-macam ya. Mas Norka, ini pertanyaan dari orang yang sama, tapi saya banget emang gak ada namanya, padahal kalau dikasih nama nih orang terkenal sampai seluruh Indonesia. Ini didengerin di banyak kota besar Indonesia. Dari tadi ya 08138180 sekian. Kenapa selesainya sampai 7 tahun? Apakah nggak ada targetan nih khusus dari penerbit? Dari penerbit nggak ada ya, karena kan saya menulis tidak peduli siapa penerbitnya. Cuma masalahnya saya ingin cepat sebetulnya menulis novel. Novel pertama saya tulis mungkin 3 bulan, novel kedua setahun, novel ketiga 4 tahun, novel keempat 4 tahun. Nah ini yang murni visi, saya pikir saya mau 3 bulan gitu. Saya udah punya sinopsis, punya outline. Saya datang ke Ubud mau nulis, ternyata 1 minggu saya 1 huruf pun tidak bisa saya lanjutkan dari sinopsis itu.
Padahal saya pikir ini membantu. Karena saya belum pernah membuat outline untuk novel yang ratusan halaman pun nggak ada. Adanya di dalam kepala. Ternyata nggak bisa. Akhirnya sinopsis yang 15 halaman itu terbuang. Dan saya di Bali sampai dengan hari ke-7 nggak nulis satu huruf pun, padahal sudah ada di depan mata itu kan di laptop saya. Jadi saya jalan-jalannya selama seminggu, jalan-jalan kemana-mana mengunjungi seluruh Ubud, Kuta dan lain-lain, Sanur. Pada hari ke-8 baru terpaksa saya duduk, masa saya nggak bisa nulis sesuatu. Dan itulah munculnya ternyata peristiwa pertama terjadi di Sanur. Padahal di sinopsis yang 15 halaman itu tidak ada Bali sama sekali. Itu di kota manapun terjadi. Tapi akhirnya seluruh Bali masuk di situ. Loh, kok ini memang mungkin harus di Bali. Nah, kenapa 7 tahun? Tadi kan saya nyangkulnya di Jakarta. Di Bali saya pikir sebulan 2 bulan saya ternyata nggak bisa. Saya balik terpaksa balik karena misalnya ada order saya dibikin majalah, mimpin majalah atau tabloid, terus setahun tuh. Dan saya kan nggak bisa bekerja nyambi. Saya sebagai pemret tiap hari lah mengurus penerbitan kan majalah ini. Dan terpotong setelah ini tutup, saya ke Bali lagi 3 bulan nggak kelar, ada lagi order, bikin majalah ini, bikin buku itu. Jadi bolak-balik. Itu yang jadi kendala ya. Dan saya kepengen cepet. Nah, jadi akan menjadi, dan ternyata menjadi lebih lama karena kan ini suasananya thriller dan suasananya sangat pekat ya, kegelapan lah, kegelapan. Dan setiap kali saya memulai dimanapun saya menulis, saya harus baca lagi dari awal untuk memasuki suasana atmosfer si tokoh cerita dan situasi. Ini membaca saja bisa 3 hari baru mulai lanjut. Ini thriller pertama atau gimana? Pertama. Thriller pertama ya. Apa latar belakang? Kenapa Mas Norka pengen nulis thriller? Begitu aja, makanya kan tiba-tiba waktu saya di Singapura lebih dari 2 minggu jalan kaki kemana-mana, kebetulan ada acara gitu sendirian. Tiba-tiba muncullah ide ini. Saya tulis dalam sinopsis tadi. Dan entah kenapa, jadi bukan dengan maksud saya mau pengen bikin thriller. Ini ilhamnya datang begitu aja, termasuk dengan judulnya Straw. Lucu dan akhirnya saya coba kembangkan. Dan ini ternyata memang belum pernah ditulis oleh para penulis yang serius ya di Indonesia. Dan kenapa thriller? Tapi intinya bahwa novel ini tadi bercerita tentang kegalauan manusia modern di tengah modernisme yang ternyata tidak membuat manusia modern bahagia. Nah, salah satu yang tidak bahagia adalah tokoh utama di sini Basung. Dia menganggap bahwa para intelektual di sini, kebetulan korbannya itu semua profesor, doktor, bekas menteri, orang terkenal yang ternyata mereka hipokrit, munafik. Di balik kesuksesan, kecerdasannya, keterkenalannya, ternyata dia memiliki background kegelapan misalnya, dalam segala macam kejahatan. Kayak gaya bahasa yang dituangkan dalam Straw ini, gaya bahasa seperti apa? Pengalaman saya menjadi editor ya, baru 35 tahun lah jadi editor di media. 35 tahun baru ya. Jadi kan tugas utama editor adalah membuat tulisan yang bisa dibaca oleh anak umur 7 tahun sampai 70 tahun. Apapun masalahnya. Jadi ini dalam bahasa yang sangat cair. Tidak banyak metaforik, tapi mencoba suasana. Dan saya kira semua orang membaca semua novel saya dan akan mudah. Ini bahasanya sangat mudah. Kalau itu ada muatannya lagi berat ya agak berat lah. Tapi tetap mudah dicerna ya. Mudah dibaca dan mudah dicerna. Kalau Mbak Reni gaya bahasanya gimana, Pak? Ya, saya sih memang kata orang yang membacanya dari dulu keberangkatan saya apapun novel terakhir ini, ya biasa aja, maksudnya sangat sederhana, gampang dicerna gitu. Jadi tanya aja novel yang edit. Tapi memang mungkin memang waktu kalau memang agak berantakannya itu lebih kepada tanda-tanda kutip. Aduh nggak pernah hafal deh. Mungkin jelasin bahasa. Tapi ini sebagian ada true event atau true story? Enggak ada ya, ini fiksi murni ya, fiksi murni.
Kita bacain lagi nanti SMS-nya sudah ada banyak, tapi kita break dulu ya. Tetap bersama kami di Penulis Bicara. Jika Anda dengar informasi ini, macet dari Juanda berputar ke veteran, dan lagu-lagu ini, Anda sedang mendengar Sindo Trijaya FM. Tahun sudah berganti, namun komitmen kami kepada Anda tidak akan terganti. Di tahun 2015, kami menemani Anda 24 jam dengan informasi dan lagu enak. Badan SAR Nasional meminta masyarakat untuk tidak menyebarluaskan informasi apapun terkait pesawat AirAsia. Pertamina menunggu keputusan pemerintah tentang rekomendasi tim reformasi tata kelola migas mengenai penghapusan informasi. Di tahun 2015, kami hadir lebih fresh dengan liputan dari reporter kami di seluruh Indonesia. Dari tim Basarnas akan menurunkan 6 kapalnya yang berasal dari daerah dari ATM, Tanjung Pinang, Pontianak, Palembang, dari Bangka juga, paling berlanjut yang lebih dulu sudah tiba, dan juga Menteri Perhubungan Ignatius Jonan. Dari Juanda, saya melaporkan, ini kita kembali ke Jakarta dari 2 calon pimpinan KPK untuk nantinya dapat menjadi pimpinan KPK. Demikian profesional Sindo, Iman Rosidi, Sindo Trijaya, Jakarta. Perbincangan seru dengan narasumber terbaik. Tidak sekedar pada kepentingan KMP atau KIH, tetapi yang terpenting adalah bagaimana memikirkan misi elektoral partai itu di 2014, atau lebih panjang adalah visi survival partai itu. Dengan kenaikan harga BBM 3.000, waktu itu ada rencana 3.000, maka itu daya beli buruh itu berkurang kurang lebih 50%. Karena kami juga hadirkan program terbaru kami dan tentunya lagu-lagu enak yang menemani perjalanan Anda. Bersama kami di 2015, jalani hari-hari Anda lebih optimis dengan informasi dan lagu enak di Sindo Trijaya FM. Berita politik, hukum, ekonomi, dan sosial, semuanya ada di Sindo Trijaya FM. Sindo Trijaya FM. Penulis Bicara. Masih bersama kami di Penulis Bicara, Sindo Trijaya FM, informasi dan lagu enak. Kita masih mengupas novel Straw dan Langit Terbuka bersama penulis senior Mas Norka Masardi, yang juga kakak dari aktivis Adi Masardi ya. Kemudian ada Mbak Reni Masardi yang nulis Langit Terbuka. Ada SMS. Sekarang waktunya baca SMS aja ya. Karena banyak banget SMS-nya. Dari Cimahi, ini ada Samyati ya. Teh Samyati di Karangmekar. Karena buku ditulis oleh pasangan suami istri, apakah segmennya pembacanya Pastutri juga? Apakah benang merah dari novel tersebut? Yang pasti kalau segmentasi tadi sudah kita bahas, semua kalangan bisa baca ya. Terus benang merah dari 2 novel tersebut, Mbak Reni dulu, benang merahnya. Benang merah untuk Langit Terbuka. Cerita. Iya, cerita tentang hanya tentang seorang perempuan, bernama Sila ya, yang mengasingkan diri gitu ya. Betul, mengasingkan diri. Dan kalau memang dibaca itu memang ada alasan yang kuat. Dan kita sebagai manusia, sebagai perempuan pun pasti akan sees lah Masila ini. Oke. Dan sangat menarik, mestinya sangat menarik dan sangat dalam. Oke, Mas Norka? Ini cerita tentang pembunuhan sejumlah tokoh terkenal karena oleh pembunuhnya dinilai sebagai orang-orang munafik karena dibalik keterkenalan dan kecerdasannya ternyata menyimpan sisi-sisi gelap dalam kehidupannya. Oke. Terus ada juga dari Sarah di Jakarta. Dalam 7 tahun seberapa jauh perubahan antara cerita yang direncanakan di awal dengan hasil akhir yang sekarang diterbitkan? Karena cukup panjang nih. Apakah ada perubahan-perubahan gitu? Secara garis besar tidak, karena ini saya memerlukan konsentrasi dan tadi setiap kali saya mau memulai lagi saya harus membaca lagi dari kalimat pertama sampai selanjutnya. Jadi tetap konsisten dan tetap sesuai dengan apa yang saya pikirkan. Tapi karena juga secara teknis mungkin novel saya akan lebih tebal, akan sangat tebal. Jadi terpaksa saya potong dan menjadi sequel. Oke. Ada juga Bung Yohanes di Bogor. Mas dan Mbak penulis novel yang hebat. Kata orang kan kalau ingin kenal dunia bacalah buku. Tapi jika ingin dikenal dunia maka tulislah buku. Salah satu benefit menulis adalah terbentuk
nama besar begitu ya. Kira-kira apa benefit yang telah didapat melalui menulis dari pengalaman aja? Ya, saya bisa survive sampai hari ini. Alhamdulillah. Saya dulu mulai menulis dari umur 12 tahun sampai hari ini kerjanya hanya bisa menulis. Nggak bisa dagang, nggak bisa jadi tentara, polisi. Ya hanya nulis. Saya, alhamdulillah survive sampai sekarang, punya anak, punya cucu, punya istri. Kalau Mbak Reni? Iya, memang kalau saya memang terlambat menulisnya, sudah punya anak 1. Tidak ada kata terlambat. Iya, maksudnya terlambat pendorongan menulis saya dari remaja kebanyakan, dan sekarang juga banyak banget remaja menulis. Jadi saya memang menulisnya, kita tuh tinggal di luar, kita pulang ke Indonesia 81, sudah punya 1, pulang baru saya menulis sejak di Indonesia. Alhamdulillah, ya hidup saya nggak dari menulis sih memang. Udah menulis, tapi memang saya sudah dedikasikan hidup saya untuk menulis, walaupun itu bentuknya cerpen atau cuman catatan-catatan di Facebook mungkin ya semacam gitu. Tapi memang saya suka menulis. Benar, sarana dan wahana untuk tetap senantiasa menjaga bagaimana inspirasi kita bisa keluar gitu ya. Bukunya lebih banyak daripada saya loh. Oh ya. Ya, dia udah 9 buku dan terus kumpulan. Luar biasa. Ini kesempatan yang sangat terhormat bagi saya ketemu penulis-penulis senior, penulis luar biasa. Kemudian ada juga ini yang pengen banget difilmin. Biasanya menonton film lebih banyak diminati. Yang nggak tahu sebetulnya yang minat bacanya tinggi juga banyak begitu ya. Ada Bung Hendra di Jakarta, kenapa nggak dibuat film? Terus yang sama, SMS yang sama juga dari Pak Wawan, lebih bagus lagi jika dibuat dalam bentuk film, karena sekarang minat orang membaca kayaknya agak kurang dibandingkan dengan nonton film. Gimana tanggapannya? Saya kira kalau novel ini memang sudah ada yang ingin membuatnya jadi film, tapi saya kira film dan novel itu dunia yang berbeda, media yang berbeda. Jadi Anda harus menikmati dua-duanya, karena lain sekali apa yang di film dengan apa yang di novel. Deskripsinya berbeda, dan film adalah karya tersendiri, nggak ada hubungannya sebelum dengan novel aslinya. Karena dia bisa dibikin skenario sedemikian rupa, ada perubahan-perubahan, dan itu betul-betul ditentukan oleh sutradara dan penulis skenario. Jadi nggak ada hubungan dengan novel yang diangkat menjadi film. Tapi novel Stroll ini, karena saya memang berkecimpung juga di dunia film, ini saya buat adegan-adegannya sangat filmis, dan kalau Anda baca bisa membayangkan adegan demi adegan, halaman demi halaman, ini seperti film. Ada kalimat atau paragraf favorit nggak dari masing-masing nih, dari Mas Norka dan Mbak Reni? Atau semuanya karena dituangkan secara istimewa semuanya favorit gitu, semuanya luar biasa? Iya, karena kalau saya bisa nulis satu kalimat, saya nggak bikin novel ratusan halaman. Iya. Mungkin ada quote-quote yang dibagi di sana atau gimana? Ya, bahwa kalau saya buat, jangan percaya pada apa yang Anda lihat, Anda dengar, karena belum tentu seperti apa tampaknya. Ada itu sekaligus menjawab pertanyaan Hilda ya. Terus ada juga Nurul Rashid, nulis berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun, pasti sering ngalamin writer's block. Gimana sih cara mengatasinya? Kalau saya sebetulnya bloknya itu karena waktu ya, karena waktu dan juga logistik ya. Karena saya di Jakarta saya sulit nulis di Jakarta, karena kalau saya ada di Jakarta pasti saya ada pekerjaan. Nah, saya pekerjaan dulu hubungannya dengan dunia jurnalistik sebagai editor, sebagai penulis, sebagai pewawancara dan seterusnya. Tapi ketika menulis inspirasi ada aja begitu ya, datang aja, nggak ada blok-bloknya. Ya, saya sebetulnya seluruh karya saya, baik semua ya, puisi, drama, novel, itu datang begitu saja. Datang begitu saja, saya tidak pernah mencari, termasuk ini. Sebenarnya ada beberapa, masih ada 3-4 topik untuk novel saya bikin, itu sudah ada plotnya juga, tapi saya tulis satu demi satu. Kalau Mbak Reni? Sempat menghadapi jalan buntu gitu nggak? Jalan buntu kalau saya pribadi sih memang kalau lagi males aja gitu loh, kalau males. Tapi secara ini memang saya seneng ya, maksudnya seneng dengan senang gitu loh, walaupun isinya kadang-kadang sedih gitu ya, tapi menulis itu saya sangat enjoy banget. Ada juga tadi ada nanya bagaimana caranya menghalangi blok itu. Tadi waktu pertama kali kan saya menulis seminggu saya nggak bisa nulis apa-apa, keluar pergi, lupakan novel. Pergi aja kemana aja, jangan dipaksa ya. Jangan dipaksa, membaca kayak jalan-jalan atau lupakan dan datang sendiri. Ada Karina, saya nggak kebayang punya pasangan seorang penulis. Mas dan Mbak gimana rasanya?
Yang pasti bisa saling berbagi ya, bisa saling sharing gitu. Ya, penulis juga termasuk nulis juga. Penulis juga manusia. Iya, betul. Oke, ada juga dari Mbak Eni di Bekasi. Cerita kehidupan saya seperti di novelnya. Yang mana tuh? Bukan yang Straw ya, yang bunuh-bunuhan. Kayaknya kayak ditulis Mbak Reni kali Langit Terbuka ya. Kayaknya lagi pengen nyendiri nih. Terima kasih Mbak Eni. Saya pengen banget baca novelnya. Nah, oke, tinggal cari aja di toko buku ya. Jadi covernya itu gambar wanita Mbak ya, lagi menentangkan tangan gitu. Iya. Terus backgroundnya ada matahari terbit atau terbenam, sunset atau sunrise? Ini sunset kayaknya ya, iya. Lebih bagus. Jadi gampang. Kalau Straw itu covernya ada gambar mata sangat misterius, sepasang mata gitu menatap tajam menurut saya ya. Terus tulisan Straw-nya warna merah. Jadi kalau Anda cari di toko buku, nah itu ciri-cirinya, oke? Untuk bisa gampang nemuin bukunya. Ada juga Yanto di Medan, terima kasih. Tadi soal karakter ceritanya udah bahas, kita bahas di awal banget ya. Mudah-mudahan pengen tahu cerita lengkapnya tinggal cari aja bukunya, oke? Terus boleh dong kapan Mas dibuat cerita juga dari Medan katanya. Jadi bolehlah, kemarin ini novel ini ceritanya di Bali, di Ubud gitu. Kapan nih cerita di Medan? Oh, nanti si tokohnya akan ke sana karena ini ceritanya bukan hanya di Bali. Si tokoh ini dia membunuh di Jakarta, di Bali, di Lombok, di Makassar, Manado, nanti ke Medan. Hati-hati ketemu Basung. Oke, terima kasih sekali anyway Mas Norka dan juga Mbak Reni, buku yang sangat luar biasa. Abis ini kayaknya saya juga nggak bakal tidur nih besok, mumpung libur kan, pengen baca aja habisin bukunya dah. Pasti. Dan kami umumkan pemenangnya 3 orang. Ada pertama ya Mbak Hilda, selamat. Kemudian Mbak Nurul Rashid dan Karina. Anda akan mendapatkan buku Straw dan Langit Terbuka, oke? Dan plus tanda tangan dari penulisnya langsung dari Mas Norka dan juga Mbak Reni. Itu dia ya, selamat. Nanti akan dihubungi oleh kru kami. Dan akhirnya sampai di sini penulis bicara menemani Anda di hari Sabtu tanggal 14 Februari 2015 di hari yang bahagia ini. Terima kasih sekali lagi Mas Norka dan juga Mbak Reni. Kapan-kapan kita ngobrol lagi. Dan sukses untuk bukunya. Kita tunggu juga buku berikutnya. Dan wakil kurang bertugas ada Muslim Pasaribu, Ahmad Ambon, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Tetap bersama kami di Sindo Trijaya FM, informasi dan lagu enak. Sindo Trijaya FM hadir di banyak kota besar di Indonesia. 1046 FM Jakarta, 913 FM Bandung, 898 FM Semarang, 97 FM Yogyakarta, 1047 FM Surabaya, 951 FM Medan, 876 FM Palembang, 1042 FM Pekanbaru, 105 FM Dumai, 924 FM Kendari, 975 FM Pontianak, 1043 FM Banjarmasin, 925 FM Muaro Jambi, 969 FM Banda Aceh, 877 RBFM Samarinda, 956 FM Bontang, 939 FM Makassar, 965 FM Cirebon. Audio streaming www.sindotrijaya.com, juga channel 500 Indovision, dan download di App Store atau Google Play dengan keyword Sindo Trijaya FM. Untuk info hubungi studio 021 392 1717, SMS 0812 111 1046, Adpin Studio 21B9E10A. Follow Twitter @Sindo Trijaya FM dan WhatsApp 0896 01 52 5458.